warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu dengan Bali Pak Anto. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana cara, ada dua yang mau kita sampaikan atau kita pelajari, kita bahas. Yang pertama adalah tentang melihat arsip PPDB SMP Kota tahun lalu, bertujuan untuk sebagai gambaran kira-kira nilainya seberapa yang diterima dan urutannya SMP berdasarkan nilai itu yang mana, sehingga kita bisa memperkirakan kira-kira putra putri Bapak Ibu cocok dengan atau memilih SMP mana saja ya. Walaupun sudah ditegaskan oleh dinas bahwa semua SMP di Kota Yogyakarta itu mutunya sama, dilihat dari fasilitas, sarana prasarana dan sumber daya guru maupun tenaga kemudian yang lain itu berusaha mutunya disamakan. Tetapi memang pilihan masyarakat, anggapan masyarakat dan juga mungkin realnya memang bisa bervariasi. Nah, itu tergantung penilaian dari masing-masing orang. Mari kita langsung saja. Yang pertama, nanti saya taruh deskripsi atau linknya di bawah sehingga langsung bisa menuju ke halaman seperti ini. Kemudian kita memilih SMP tentu saja, klik SMP sekolah menengah pertama karena kita memang fokus kepada PPDB SMP. Kemudian di sini ada arsip tahun lalu. Nah, kita klik arsip tahun lalu. Nah, kemudian kita klik tinggal jalur apa yang ingin Bapak Ibu lihat. Bibit unggul bisa kita klik bibit unggul misalnya. Nah, setelah itu bisa kita cek statistiknya. Klik statistik. Nah, ini kita bisa lihat SMP Negeri 1 nilai terendah 85,30, tertinggi 86,26 dan rata-ratanya 85,589. Nah, ini bisa kita lihat dari SMP 1 sampai SMP 16. Nah, ini adalah urut SMP ya. Kalau mau lihat misalnya ingin membandingkan atau mengurutkan mana dari nilai rata-rata yang tertinggi, tinggal diketik aja rata-ratanya di Excel kemudian bisa diurutkan. Nah, sehingga kalau mau ini sebenarnya tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya dinas berusaha untuk mutunya sama, tetapi pada realitanya masyarakat mempunyai pilihan preferensi atau keinginan yang tertentu berdasarkan data, bisa juga dalam realnya dalam pembelajaran mungkin bisa berbeda sehingga menghasilkan output yang berbeda. Tapi juga tidak dipungkiri bahwa kadang inputnya berbeda, prosesnya berbeda, hasilnya pun berbeda begitu. Sehingga tergantung pemanfaatan data ini. Monggo silakan kalau mau dimanfaatkan bisa diketik ulang. Tapi sudah saya coba untuk copy tapi datanya kurang bagus karena ada yang tidak sesuai. Tapi kalau mungkin di copy di di copy di di Word dulu, terus kemudian dimasukkan Excel, mungkin bisa dicoba. Kita akan coba kita copy di Word dulu. Nah, seperti ini. Baru kita mungkin setelah di Word kita copy di Excel, mungkin bisa. Tapi saya tidak yakin. Nah, datanya kacau ya. Kalau di coba saya pas biasa. Nah, ini kayaknya datanya, coba kita cek. Nah, ini datanya memang rusak ya. Jadi lebih baik ditulis lagi, diketik ulang,
bagian rata-rata ini bisa diketik ulang sehingga bisa di sort kalau ingin mengetahui apa namanya dalam kata lain ranking mungkin ya, sehingga mungkin bisa digunakan untuk menentukan apa namanya pilihan sekolah ya. Bisa juga jalur lain, bisa kita bisa kembali ke tadi atau langsung ke sini juga bisa. Nah, tapi berganti jendela ya, berganti window, bisa jalur wilayah misalnya atau di open di tempat lain. Prinsipnya sama, semua jalur prinsipnya sama, tinggal buka statistiknya. Ingat untuk tahun lalu itu menggunakan nilai rapot ya, bukan menggunakan nilai USBN maupun ASPD. Sehingga mungkin secara nilai mungkin berbeda, tapi paling enggak untuk apa namanya sebagai gambaran. Kalau ini zonasi wilayah berdasarkan jarak ya, jadi tidak begitu. Tapi juga gambaran ternyata yang diterima paling jauh itu 0,7 kilo misalnya seperti itu, sehingga nanti bisa ngira-ngira jarak RW Bapak Ibu tinggal ke jarak sekolah itu berapa yang kira-kira bisa diterima juga bisa, sehingga bisa mengira-ngira saya kira anak saya diterima nggak melalui jalur zonasi wilayah. Nah, seperti itu untuk apa namanya zonasi mutu juga mungkin bisa dilihat silahkan. Nah, kemudian statistik, intinya statistik ini bermanfaat untuk memperkirakan saja, tapi tidak bisa memberikan gambaran pasti. Nah, seperti ini gambarannya. Oke, oke Bapak Ibu begitu apa namanya bagaimana cara memanfaatkan arsip tahun lalu untuk melihat gambaran bagaimana nilai siswa yang bisa diterima atau gambaran ranking sekolah ataupun tadi kalau zonasi wilayah jarak berapa yang bisa diterima. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.